Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Wisda Alsri, NIM 19005006 dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, dalam video ini saya akan mempraktekkan sebuah metode pembelajaran, yaitu metode Basgroup. Baiklah, dalam metode praktek yaitu metode Basgroup, saya akan mengambil peserta didiknya yaitu dua buah boneka dan dua patung. Baiklah, di sini saya akan berperan sebagai pendidik. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya. Baiklah, pada pagi ini ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu boneka Teddy Perping dengan boneka beruang akan jadi satu kelompok, dan patung gajah dengan patung jerapah akan jadi satu kelompok. Baiklah, kelompok sudah dibentuk, yaitu kelompok 1 dan ini kelompok 2. Baiklah, pada hari ini ibu akan memberikan sebuah permasalahan kepada kalian untuk berdiskusikan dengan masing-masing kelompok kalian, yaitu permasalahannya tentang pendidikan di Indonesia. Ini saya ibu kasih sebuah kertas buat kalian mengambil kesimpulannya nanti. Ini buat kelompok 2. Baiklah, ibu akan kasih kalian waktu 30 menit untuk mendiskusikan permasalahan yang telah ibu berikan tadi. Baiklah, 30 menit telah berlalu ya. Baiklah, kita minta kepada kelompok 1 untuk memberikan hasil diskusi yang telah didiskusikannya tadi. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Pendidikan Indonesia adalah seluruh pendidikan yang diselenggarakan Indonesia, baik itu secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Secara terstruktur, pendidikan Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Di Indonesia sendiri diperlakukan wajib belajar selama 9 tahun, yaitu SD dan SMP, dan sudah dicantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan juga merupakan tiang pancang kebudayaan dan pondasi utama untuk membangun peradaban bangsa. Kesadaran akan arti pentingnya pendidikan akan menentukan kualitas kesejahteraan lahir batin dari masa depan warganya. Baiklah, itu kesimpulan hasil diskusi dari kelompok 1. Baiklah, dari kelompok 2 dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi kami pada kali ini, yaitu tentang permasalahan dan faktor penyebab pendidikan Indonesia tidak bisa berkembang. Di antaranya yaitu mahalnya biaya pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan adalah masalah pertama yang dihadapi orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan, dan seringkali anak-anak yang berada di bawah garis kemiskinan sekolahnya akan diterbengkalaikan karena dari pihak orang tua sudah tak menyanggupi biaya sekolah dan lebih mementingkan kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu fasilitas pendidikan yang kurang memadai. Fasilitas pendidikan yang kurang memadai juga sebuah permasalahan pendidikan di Indonesia. Baiklah, itu hasil diskusi dari kelompok 2. Baik, apakah ada tambahan juga dari kelompok 1? Baik, saya akan menambahkan sedikit tentang faktor dan permasalahan yang menyebabkan pendidikan Indonesia tidak bisa berkembang. Yang ketiganya yaitu memiliki guru yang tidak terlatih. Guru merupakan faktor yang penting dalam proses pendidikan karena guru adalah seorang pengajar dalam mengajarkan ilmu pengetahuan supaya anak-anak bisa mendapatkan ilmu pengetahuan telah diajarkan gurunya. Yang keempat yaitu kurangnya bahan ajar. Faktor selanjutnya yang perlu ada untuk proses pembelajaran yaitu bahan belajar atau buku yang memadai. Baik, itulah penambahan dari kelompok 1. Nah, setelah didiskusikan tadi, kita sudah memahami pengertiannya dan faktor-faktor yang menyebabkan pendidikan di Indonesia tidak bisa berkembang. Baiklah, ibu akan menyimpulkan gitu faktornya, yaitu mahalnya biaya pendidikan yang pertama, faktor utamanya. Dan faktor keduanya yaitu fasilitas pendidikan yang kurang memadai, dan yang ketiga memiliki guru yang tidak terlatih, dan keempat yaitu kurangnya bahan ajar. Baiklah, setelah kita mempelajari tentang faktor-faktor tadi, maka ibu akan mendiskusikan lagi apa saja solusi yang akan kita berikan untuk menanggulangi faktor-faktor tersebut. Baiklah, setelah tadi kita menyebutkan faktor-faktor dan permasalahan pendidikan
di Indonesia, maka kita akan mencarikan apa saja sih solusi yang dapat kita berikan terhadap permasalahan tadi. Baiklah, apakah ada dari kelompok yang akan menyampaikan pendapatnya? Baik, dari kelompok 2 yang akan menyampaikannya yaitu baiklah, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan solusi dalam mengatasi masalah pendidikan Indonesia. Yang pertama yaitu memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan memberikan wawasan kepada orang-orang yang tidak mampu bahwa pendidikan merupakan hal yang penting. Yang kedua yaitu pemerintah seharusnya mengganti fasilitas yang sudah rusak dan menambahi fasilitas yang kurang pada lingkungan sekolah. Itulah dari kami dari kelompok 2. Baiklah, apakah dari kelompok 1 ada yang ingin menambahkan? Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menambahkan solusinya yaitu solusi yang ketiga yaitu menerapkan sistem pemerataan baik di desa maupun di kota. Yang keempatnya yaitu memperkerjakan guru secara profesional, dan yang kelima yaitu mendirikan sekolah-sekolah di pelosok-pelosok negeri. Itulah pendapat dari kelompok 1. Baiklah, kita telah mendapatkan solusi dari permasalahan pendidikan yang telah kita bahas tadi. Baiklah, Ibu akan menyimpulkan adapun solusi yang telah kalian sebutkan tadi, yaitu yang pertama memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi. Yang kedua, pemerintah seharusnya mengganti fasilitas yang sudah rusak dan menambahi fasilitas yang kurang pada lingkungan sekolah. Yang ketiga, menetapkan sistem pemerataan baik di desa maupun di kota. Yang keempat, mempekerjakan guru secara profesional. Dan yang kelima, mendirikan sekolah-sekolah di pelosok-pelosok negeri. Baiklah, sekian dulu diskusi kita pada hari ini. Apakah ada dari anak-anak ibu yang ingin bertanya? Baiklah, jika tidak ada, kita tutup diskusi kita pada hari ini. Baiklah, itulah metode Baskrip yang telah saya praktekkan. Sekian dari saya, apabila salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.